Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Herliana, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK SPP Negeri Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang mengidentifikasi dan mengonstruksi informasi teks laporan hasil observasi. Model pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali materi menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan kegiatan secara kolaboratif. Saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pendekatan diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi produk. Pendekatan ini akan memberikan berbagai pilihan kepada peserta didik untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mengetahui profil belajar peserta didik, minat belajar, dan gaya belajar peserta didik. Dengan mengetahui karakteristik peserta didik, saya akan merancang model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, saya melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan dicapai saat proses pembelajaran. Saya melihat dan menggunakan data terkait karakteristik peserta didik yang terdiri atas kesiapan belajar, minat belajar, dan profil peserta didik pada pertemuan awal. Kali ini saya akan mengajarkan tentang teks laporan hasil observasi. Saya menyiapkan informasi tambahan untuk peserta didik terkait objek yang diamati oleh peserta didik. Saya masukkan informasi tersebut ke dalam Google Drive, lalu tautan tersebut saya ubah menjadi kode QR yang nantinya akan dipindai oleh peserta didik. Kemudian kode QR tersebut saya gantung pada objek tanaman yang akan diobservasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak cocok, alasannya apa? Pakai rumus. Itu. Serangga ini berukuran sekitar 3 cm. Apakah dia memegang penggaris? Tidak. Silahkan ditulis. Nomor 3 apa? Yang keempat, belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Jadi intinya belalang anggrek itu tidak ada memberikan manfaat apa-apa sih bagi manusia. Benar atau salah? Ya.
Menyampaikan. Tadi kita sudah dapat ya, karena teks laporan hasil observasi memiliki jenis teks secara faktual. Boleh nggak teks laporan hasil observasi memakai rumusan kira-kira? Tidak. Tuh, apa sekali ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan berikutnya, saya membagi peserta didik dalam bentuk kelompok. Pembentukan kelompok ini berdasarkan keinginan dan minat peserta didik. Disinilah diferensiasi produk dimunculkan. Peserta didik yang gemar merekam dan berbicara memilih produk berupa vlog. Kemudian peserta didik yang senang mengetik dan menggeluti media sosial akan memilih Wattpad. Dan peserta didik yang suka menggambar memilih produk hasil berupa gambar. Peserta didik mulai melakukan observasi tanaman bersama kelompoknya. Dibilangin sedikit tebal baru daun aja. Tapi daunnya enggak bau. Rantingnya enggak, ranting baru daun. Objek tanaman yang akan diobservasi ada 9, yaitu teratai, belimbing, hanjuang, jambu biji, mahkota dewa, kelor, rosella, serai wangi, dan tanaman dolar. Saya membimbing peserta didik untuk bekerja bersama dalam kelompok. Saya memberikan panduan tentang data yang akan diambil dari objek yang diamati. Peserta didik memindai kode QR yang berada pada tanaman yang diobservasi, guna mendapatkan informasi tambahan mengenai pernyataan umum dan manfaat dari tanaman tersebut. Selanjutnya, peserta didik kembali ke kelas untuk mengembangkan hasil observasinya ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Peserta didik menggabungkan hasil observasi mereka dengan data yang diperoleh dari memindai kode QR. Kemudian menyebar sudah Pak? Sudah. Menyebar dan negara-negara. Afrika tropis. Saya Leo Pabil. Kami di sini akan mengobservasikan tanaman serai wangi. Serai wangi yang biasanya diberi nama Latin Theum. Bayi dan anak-anak pada masa pertumbuhan dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengkonsumsi. Biar keren gitu. Mempublikasikan hasil proyeknya berupa Wattpad, vlog, dan gambar. Setelah peserta didik mengerjakan tugasnya, di akhir pembelajaran saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut saya gunakan untuk mengapresiasi peserta didik dan juga untuk mengetahui dan menilai sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang dipelajari. Setelah itu, saya mendengarkan testimoni peserta didik untuk mengetahui perasaan peserta didik selama pembelajaran. Hal ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Demikianlah pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.